Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Perisai berarti iman. Salib adalah penebusan Kristus. Alkitab adalah dasar seluruh kegiatan. Kalam Kudus berarti firman Allah yang suci. SKKK Surakarta adalah bagian dari SKKK yang ada di 28 kota di Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. Moto: dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Ada sesuatu di proses pembelajaran. Bible-based integration, di mana seluruh pembelajaran diintegrasikan dengan kebenaran firman Tuhan. Membaca berjenjang untuk melatih literasi siswa. Matematika realistik untuk menumbuhkan kemampuan numerasi. Dan pembelajaran coding di semua jenjang sesuai porsi usianya. Inspiring excellence. Sekolah ingin agar apa yang dipersiapkan dengan sangat baik bisa menginspirasi siswa-siswi. Melalui pengetahuan dan keterampilan itu, kejarlah hikmat agar kita semakin memancarkan karakter Kristus. Aku murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Hadirkan Tuhan dalam rasa karya, berekspresi dengan merdeka, penuh kasih, mandiri, dan berguna. Aku murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia, kan melangkah pasti dan menggapai cita, terus mengasah diri untuk wujudkan apa yang Tuhan inginkan. Semangat berjuang, terus berkorban sebagai anak bangsa Indonesia. Semangat berjuang, terus berkorban sebagai anak bangsa Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Biarlah kita mau bersyukur di hadapannya. Sebab kita tahu segala apapun yang ada dalam hidup kita, semua itu karena anugerahnya kepada kita. Ibadah kita hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerahnya menyertai kita sekalian. Amin.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini bersyukur bahwa memang Tuhan itu adalah gunung batu kita yang memberikan kita kekuatan perlindungan melewati masa-masa COVID ini, melewati pandemi ini. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kemampuan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Betapa dalamnya kasih-Mu ya Bapa. Kami menyadari itu, sebab apapun yang ada pada kami, semua itu karena pemberian-Mu Tuhan. Kau berikan nafas hidup bagi kami. Engkau yang menguatkan setiap tulang-tulang dalam tubuh kami. Bahkan Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan menuntun kami di jalan hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih.
pengorbanan yang termulia selamatkanku. Pengantara yang berjuang, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Di hari Senin ini kita bersyukur untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu, kami dalam keadaan baik dan sehat,
karena kemurahan yang dari Tuhan. Bila pada saat pagi hari ini kami dalam kelemahan, sekiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kekuatan kepada kami. Inilah pujian dan syukur kami Tuhan, dan sebentar lagi di hari Senin awal ini kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa untuk hari ini. Sekiranya hari ini adalah hari berkat buat kita semuanya. Dan kita bersama-sama bisa menikmati hari yang baru bersama dengan pimpinan yang dari Tuhan adanya. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, renungan firman Tuhan untuk ibadah hari Senin ini yaitu panggilan seorang pemimpin dari Yeremia. Seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang panggilan seorang pemimpin dari Yeremia. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, berbicara tentang Yeremia, ini luar biasa sekali. Seorang nabi yang dari Tuhan, ya hidupnya sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Dan dari masa mudanya, Yeremia ini adalah seorang yang sudah dipanggil menjadi seorang nabi. Apa itu seorang nabi? Seorang nabi adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dan setelah itu menyampaikan kepada umat Tuhan. Jadi seorang nabi Tuhan itu adalah seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara langsung dan setelah mendengarkan akan menyampaikan kepada umat. Dan yang menarik pada zaman itu adalah Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, tetapi umat Tuhan itu tidak percaya dengan kata-katanya Yeremia ini. Padahal Yeremia ini jelas-jelas dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Berkali-kali Yeremia ini menyampaikan, tapi selalu ditolak oleh umat Tuhan. Selalu ditolak oleh orang-orang lingkungannya yang pada dasarnya mereka menyembah kepada Tuhan. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang panggilan Yeremia yang sangat menarik sekali. Yeremia ini walaupun mendapat tekanan, dia sampai 40 tahun. Ya, dia umur 20 tahun sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya Tuhan. Dan selama dia menjadi nabi, dia pernah sampai mau dibunuh, dia pernah dimasukkan di dalam penjara, dia pernah dimasukkan di dalam perigi yang berisi dengan lumpur, ya dia pernah diusir dari daerahnya untuk pergi ke negara lain. Betapa panggilan Yeremia ini adalah panggilan yang luar biasa. Sampai suatu kali Yeremia ini dengan marahnya, ya dia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan ya pada saat itu. Dan itu akan menjadi implikasi untuk kehidupan kita semuanya. Kita akan buka firman Tuhan untuk pagi hari ini yang akan memberkati buat kita semuanya. Diambil dari Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-21. Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saya ulang sekali lagi, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, Yeremia itu sampai menyampaikan firman Tuhan itu dengan kata-kata yang keras. Di sana dikatakan dengarkanlah, ya dikatakan di sana. Dan bangsa itu disebut oleh Yeremia adalah bangsa yang tolol. Ini keras, kasar, dan ini bukan sebuah kata-kata yang layak untuk diucapkan antara sesama, antara teman juga tidak boleh. Tetapi karena kebandelan bangsa itu, sampai Yeremia menggunakan kata yang kasar ini. Arti kata tolol itu adalah kata bodoh, ya, kata bebal, kata yang orang yang harusnya tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan. Itu adalah kata tolol itu tadi. Dan saya yakin kita semuanya adalah orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak melakukan seperti ini.
Dan dari kata dasar yang kasar itu tadi, ya, Yeremia memiliki 3 bagian dari tubuh kita yang merupakan itu yang harus dipimpin. Kebodohan dari bangsa yang disebutkan Yeremia. Yang pertama, ya, di sana dikatakan adalah yang tidak mempunyai pikiran. Yeremia mengoreksi tentang pikiran. Yang kedua, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat mata. Dan yang ketiga adalah yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Yang ketiga adalah telinga. Yeremia langsung menuju kepada pusat dari manusia, di mana manusia itu mengalami kehancuran bila memiliki 3 hal ini. Yang pertama adalah pikirannya, yang kedua adalah matanya, dan yang ketiga adalah telinganya. Kejatuhan manusia dari 3 hal ini. Bila manusia di dunia ini bisa menggunakan pikiran, mata, dan telinga, maka dia akan hidup baik, hidup survive. Bila seseorang tidak bisa menggunakan pikirannya, tidak bisa menggunakan matanya, tidak bisa menggunakan telinganya, kehancuran terjadi buat hidup dia. Makanya pagi hari ini, lewat panggilannya Yeremia menyampaikan 3 hal ini akan menjadi sebuah kepemimpinan untuk kehidupan kita. Sebelum kita memimpin orang lain, kita akan memimpin diri kita sendiri. Apa yang harus kita pimpin? 3 hal ini minimal. Bila seseorang bisa menggunakan 3 hal ini, maka kehidupannya dia penuh dengan sejahtera. Yang pertama adalah kepemimpinan pikiran, yang kedua adalah memimpin mata, yang ketiga adalah memimpin telinga. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, memimpin pikiran. Pikiran itu pusatnya otak. Ya, otak itu adalah pusat dari semuanya yang sedang akan berjalan. Semua yang kita lakukan itu asalnya dari pikiran kita. Apa yang kita kerjakan itu dari pikiran kita. Pikiran berhubungan dengan hati kita. Kalau hati kita enak, pikiran setuju, akan dilakukan. Bahayanya kalau pikirannya itu ada 2. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia. Maka yang dilakukan ada hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Makanya banyak orang akhirnya mengapa suka mencibir, suka melakukan hal yang jahat. Karena dari pikirannya sudah jahat dulu. Pikiran yang sia-sia. Ya, ini yang terjadi. Ya, jadi memikirkan hal-hal yang enggak mutu. Pikiran-pikiran halu. Sekarang ini banyak sekali ya orang itu semakin eksis dengan hal-hal yang tidak mutu. Ya, saya lihat beberapa orang suka tiktokan yang enggak mutu dengan pakai pakaian yang minim dan sebagainya. Ini kan dari pikiran yang jahat, pikiran yang sia-sia, enggak ada gunanya. Di sisi lain, yang kedua adalah pikiran duniawi, memikirkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermutu, yang duniawi, bukan hal-hal yang baik. Ini yang terjadi. Pikiran duniawi adalah pikiran yang menyukai hal yang duniawi, yang tidak suka dengan hal yang kebenaran. Ciri-cirinya orang yang memikirkan yang sia-sia, yang duniawi adalah sudah tidak suka yang namanya hal kerohanian. Yang dipikirkan bukan lagi hal yang kekal, hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, tapi pikiran-pikiran duniawi. Ciri-cirinya itu. Gampang saja. Kalau umpamanya kita setiap hari adalah memikirkan enggak dalam kehidupan kita. Contohnya habis tahun pagi itu suka enggak? Kita memikirkan enggak? Kalau kita saat ini sedang rindu, berarti pikiran kita sedang baik. Tetapi kalau kita berpikir bahwa, wah kayaknya aku tidak suka deh. Atau mungkin kita melalaikan atau mungkin hati-hati. Berarti pikiran kita sedang dalam bahaya. Itu yang terjadi. Bagaimana caranya memimpin pikiran kita, otak kita dengan baik? Ada 4, yang pertama adalah ubah cara pikir kita. Sadari kita dalam keadaan yang salah. Ubah cara pikir kita. Ya, yang pertama adalah ubah cara pikir. Sadari kehidupan kita sudah salah. Oh iya, saat ini aku kayaknya sudah menjauh pikiran aku dari hal-hal yang rohani. Aku akan kembali lagi ke sana. Yang kedua caranya adalah minta damai sejahtera dari Tuhan. Ketika pikiran kita kacau, ketika pikiran kita dalam keadaan tidak baik, minta Tuhan, pikiranku kacau.
Aku tidak bisa konsentrasi belajar, contohnya. Minta damai sejahtera, supaya pikiran kita dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga adalah lakukan dengan mengingat firman Tuhan. Ketika kita down, ya, ketika kita tidak ada semangat lagi, katakan dengan firman, oh iya, aku ingat firman Tuhan, bahwa marilah semua kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingatkan firman dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah munculkan pikiran positif. Banyak orang jatuh, imunnya rendah. Ya, mengapa? Karena pikirannya negatif. Mendengar info apa negatif. Mendengar negatif, lama-lama imun tubuhnya jadi rendah. Saat itulah kita harus berpikir untuk pikiran positif. Hidup kita adalah ada yang ngatur, yaitu Tuhan. Kita bangkit bersama-sama. Harusnya seperti itu. Yang kedua yang kita pelajari adalah memimpin mata kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 20 katakan adalah mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Coba kita menutup mata, maka kita akan berjalan dan dalam kegelapan walaupun terang. Tapi kalau mata kita ditutup, kita tidak bisa memegang apa. Semuanya akan terasa susah. Tetapi ketika mata kita bukakan, maka kita bisa berjalan dan memegang sesuatu dengan baik. Mata adalah pintu masuk segala-galanya. Dengan mata kita bisa melihat dengan baik, kita bisa melihat buku pelajaran, kita bisa melihat presentasi, kita bisa melihat apa-apa. Tetapi dengan mata kita jadi disesatkan. Lihat ketika Adam dan Hawa jatuh, pertama kali melihat dengan mata. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, juga melihat dengan mata. Hati-hati dengan mata kita, karena dia adalah awal sumber dari kejatuhan kita. Mata kita gunakan dengan baik, kita akan baik. Perilaku kita akan baik. Ya, ada 3 mata. Yang pertama adalah mata jasmani. Ya, yang kedua adalah mata intelektual kita. Mata intelektual kita adalah ketika kita dikatakan adalah mari kita bersyukur. Maka secara otomatis bersyukur itu adalah kita mengatakan sadar akan kebaikan Tuhan. Itu intelek, berpikir. Dan yang ketiga adalah mata rohani. Melihat segala sesuatu adalah berkat Tuhan dan jalannya Tuhan. Ya, melihat segala sesuatu itu jangan dilakukan, ini boleh dilakukan. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah memimpin mata kita. Mata kita gunakan untuk apa? Memimpin atau tidak? Saat kita belajar on kamera, ya mungkin kita tutup, kameranya ditutup. Tapi mata kita bisa melihat gak dengan Bapak Ibu Guru yang mengajar? Atau kita tutup aja dengan tidur? Ini yang bahaya. Pimpin matamu dengan baik, supaya mendapatkan hikmat dan pimpinan yang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita pimpin dalam kehidupan kita adalah memimpin telinga kita. Telinga itu adalah alat pendengaran. Ya, ada 3 tipe orang di dunia ini cara mendengar. Yang pertama adalah mendengar tetapi tidak memahami. Ini orang yang akan segera lupa. Bila engkau pada saat ini sedang belajar, jangan tipe yang pertama, mendengar tapi tidak paham. Bagaimana supaya paham? Bertanya. Ada Bapak Ibu Guru yang mengajar, kalau kalian tidak tahu, bertanya. Supaya apa? Supaya paham. Ini tipe orang yang pertama, mendengar tapi tidak paham. Ya lupa. Ya, mumpung masih ada pelajaran, walaupun pada saat ini kita pakai Google Meet, ya kan? Gunakan waktu dengan baik. Ya, yang kedua adalah mendengar, memahami. Ya, tetapi ketika ada masalah, ketika ada goncangan, ketika internet tidak bagus, kita akan mudah lupa. Aduh, pelajarannya apa tadi? Ya, ini adalah tipe orang yang kedua. Mendengar, memahami, tetapi bisa hilang. Ya, dan yang ketiga adalah ini yang bagus. Mendengar, memahami, dan mempraktekkan setiap pelajaran itu dengan baik. Ya, di kelas 10 agama saya mengajarkan tentang bersyukur dan mempraktekkan bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu yang melihat, ya kan, mendengar dan melakukan. Kalian coba praktek. Ya, saya melihat beberapa pelajaran itu ada istilahnya adalah soal cerita atau praktek. Itu yang paling bagus. Ya, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena telinga
itu adalah fungsi kita untuk mendengarkan pengetahuan demi pengetahuan. Ya kan? Mempraktekkan hikmat apa yang Tuhan berikan. Mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga mendengarkan teguran-teguran dari telinga kita. Kalau kita sudah tidak bisa melakukan gitu, kita korek telinga kita supaya bisa mendengarkan firman dan teguran-teguran. Untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, 3 hal ini yang harus memimpin kehidupan kita. Yang pertama adalah memimpin pikiran kita. Yang kedua adalah memimpin mata kita. Yang ketiga adalah memimpin telinga kita. Memimpin tidak berbicara tentang yang jauh. Memimpin diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Itu adalah kepemimpinan yang terbaik. Biar firman ini akan menjadi kekuatan untuk kehidupan kita. Dan hari ini biarlah kita bisa memimpin pikiran kita, mata kita, dan telinga kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat panggilan Yeremia kami diberkati. Supaya kami bisa memimpin pikiran kami, memimpin mata kami, memimpin telinga kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu Guru semuanya, berkati untuk anak-anak semuanya yang hari ini akan belajar. Sekiranya hikmat turun kepada semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak, selamat belajar dan Tuhan memberkati. Amin.